Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal jamaah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperkokoh, untuk memperkuat keimanan kita. Naam, ayyuhal jamaah, ikhwati at-talabah wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Fikih Muyassar, yang mana kita telah sampai dalam pembahasan siwak dan sunnah-sunnah fitrah, yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya ada hal yang ingin Ustadz sampaikan. Ada yang ingin Ustadz ingatkan dan tidak bosan-bosannya untuk kita ingatkan. Yang pertama berkaitan dengan niat. Marilah kita santri-santri Ustadz semuanya senantiasa meniatkan pembelajaran kita, terkhusus pelajaran agama, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan ini, dengan hati yang ikhlas, insyaallah ilmu yang kita pelajari akan Allah mudahkan, dan Allah akan memberikan manfaat dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga santri-santri Ustadz semuanya, marilah senantiasa kita memperbaharui, mengupdate niat-niat kita, selalu memperbaharui niat-niat kita. Sebelum kita melakukan aktivitas atau sebelum kita mulai belajar, kita perbarui niat kita. Karena sungguh hati manusia ini sering berbolak-balik. Falida sumia qalbu qalban likathrati taqallubih. Maka dari itu hati ini dinamakan qalbun. Kenapa? Karena saking seringnya berbolak-balik. Maka dari itu perlu setiap hari untuk kita perbarui niat kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan tujuan
tujuan kita belajar, tujuan santri-santri Ustaz semuanya belajar, baik santriwan maupun santriwati. Apa tujuannya? Tujuannya seperti yang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sampaikan. Apa? Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Sungguhnya ilmu agama itu dipelajari semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita belajar terkhusus pelajaran agama, belajar agama bukan ingin dikatakan kita sebagai seorang yang alim, atau dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain, atau dengan tujuan untuk mencela orang lain. Bukan tujuan-tujuan ini, melainkan hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin thamma fuddil. Maka dari itu ilmu agama itu dimuliakan, ya, diistimewakan, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Falaula dzalik lakana kasairil asya. Kalau bukan karena itu, maka ilmu agama itu tidak ada bedanya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau bukan tujuannya karena takwa, maka tidak ada bedanya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Naam, ikhwati at-talabah wa talibat, azani Allahu wa iyyakum. Naam, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali pembahasan berkaitan dengan siwak. Di awal Ustaz sampaikan, ya Ustaz harap semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir nanti apa yang Ustaz sampaikan. Dan juga menulis, mencatat poin-poin yang penting, poin-poin yang sekiranya perlu untuk dicatat. Untuk apa? Sebagai nanti bahan untuk memurajaah, bahan murajaah santri-santri semuanya. Thayyib. Poin yang pertama ini berkaitan dengan siwak, ya, adalah menggunakan ranting kayu atau yang semisalnya pada gigi atau gusi. Untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada mulut dan menghilangkan bau yang kurang sedap, menghilangkan bau mulut, ya. Kemudian untuk gambarnya bisa dilihat kurang lebihnya seperti itu. Kemudian hukumnya, ya, hukum bersiwak yaitu di sunnah atau dianjurkan, ya. Hukumnya sunnah yaitu dianjurkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Kapan? Di setiap kali hendak sholat. Ini yang pertama, dalil yang menganjurkan untuk bersiwak. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, as-siwaku madharatun lil fam mardhatun lirabb, ya. Siwak itu adalah sebagai alat pembersih mulut,
dan juga untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwati at-talabah wa talibat. Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan waktu. Waktu ditekankan untuk bersiwak, atau bisa dikatakan kapan ditekankan untuk bersiwak, ya, diperhatikan. Yang pertama itu saat berwudu, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli alwudu. Ya, seandainya jika aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak khawatir akan memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan umatnya untuk bersiwak di setiap waktu wudu. Yaitu yang pertama, waktu yang ditekankan untuk bersiwak. Kemudian yang kedua itu saat bangun tidur, ya. Yang mana ini biasanya bau mulut kurang sedap, ya. Mulutnya bau, maka disunahkan atau ditekankan untuk bersiwak. Kemudian juga saat bau mulut mulai berubah, maka di sini sebisa mungkin senantiasa membawa siwak, sehingga kapanpun atau ketika mulut kita mulai berubah, maka kita bisa langsung menggunakan siwak. Kemudian juga saat membaca Al-Quran, ya. Ini sebagaimana yang dibawakan atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini hasan li ghairihi. Apa bunyinya? Innal abda idza qama yusalli atahu al-malak faqama khalfahu yastami'una al-Qur'an wa yadnu fala yazalu yastami' wa yadnu hatta yadha'afah ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Ya. Rawahu Al-Baihaqi wa hadal hadis hasan li ghairi. Ya, bahwasanya atau sesungguhnya ketika seorang hamba itu berdiri untuk melaksanakan salat, maka akan datang pada mereka malaikat, yang malaikat itu faqama khalfahu, berdiri di belakang hamba itu. Untuk apa? Yastami'una al-Qur'an, untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Wa yadnu, selain mendengarkan juga berusaha untuk mendekat malaikat itu kepada hamba tadi yang sedang mengerjakan salat. Fala yazalu yastami' wa yadnu, dan dia tidak atau senantiasa mendengarkan dan mendekat sampai kapan? Sampai dia meletakkan mulutnya kemana? Kepada mulut hambanya tadi, yaitu hamba yang sedang sholat. Fala yakrau ayatan illa kanat fi jawfi al-malak, maka seorang hamba tadi tidak membaca suatu ayat pun kecuali ayat itu akan masuk ke perut para malaikat tadi, ya. Itu ketika membaca Al-Quran. Kemudian saat hendak sholat, seperti hadis yang disebutkan di awal tadi,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Jika siwak itu tidak memberatkan umat Nabi Muhammad, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa bersiwak di setiap hendak salat. Naam ikhwati at-talaba wa talibat azanillahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya yaitu dengan apa bersiwak? Disunahkan menggunakan ranting ya, yang basah, kemudian juga tidak hancur dan tidak melukai mulut. Untuk gambarnya kurang lebih yang sudah saya tampilkan dalam halaman sebelumnya atau slide sebelumnya. Kemudian setelahnya yaitu faidah atau manfaat bersiwak. Manfaatnya apa? Yang pertama atau yang paling utama yaitu apa? Mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Membersihkan mulut. Membersihkan mulut. Kemudian di sana juga ada faidah-faidah yang lainnya. Faidah yang paling utama, manfaat yang paling utama itu mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai pembersih mulut. Untuk faidah-faidah yang lainnya seperti menguatkan gigi, mengencangkan gusi, kemudian juga menjernihkan suara. Kemudian juga dengan bersiwak ini akan membuat seorang lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi berkaitan dengan atau pembahasan berkaitan dengan siwak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab atau pembahasan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah fitrah. Apa itu sunnah-sunnah fitrah? Adalah suatu tradisi yang apabila dilakukan, yang apabila dikerjakan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya, yaitu tabiat manusia di atas fitrah, dan akan menjadikan hambanya memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwati at-talabah wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya dengan bersiwak ini seorang hamba, seorang manusia akan mendapatkan faidah, baik itu diniyah maupun baik itu duniawiyah maupun ukhrawiyah, baik itu faidah yang bersifat keduniaan ataupun faidah yang bersifat ataupun yang akan didapatkan nantinya di akhirat. Apa itu? Di antaranya dengan melaksanakan sunnah-sunnah fitrah ini, seperti yang dikatakan Ibnu Hajar di sini, yaitu akan memperbagus penampilan, kemudian juga akan menjaga kesucian, juga dengan melaksanakan sunnah-sunnah fitrah ini juga akan menjaga kebersihan
menjaga kebersihan badan kita semuanya. Kemudian dengan mengerjakan sunnah-sunnah fitrah ini itu untuk menyelisihi simbol-simbol orang kafir. Kemudian yang terakhir apa? Menjalankan syariat atau menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati at-talabah, tolong diperhatikan berkaitan dengan ini. Kemudian hadis dari Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah fitrah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, ya, khamsun minal fitrah, dan dalam riwayat yang lain ada riwayat yang menyebutkan apa? 10. Khamsun minal fitrah al-istihdad wal khitan wa qashus syarib wa natful ibad wa taklimul atfar. 5 perkara yang termasuk sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama al-istihdad, kemudian yang kedua apa? Khitan. Kemudian memotong atau menggunting kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, dan yang terakhir memotong kuku. Ikhwati at-talaba wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama yaitu apa? Al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Kenapa dinamakan al-istihdad atau istihdad? Karena dia berasal dari kata hadid, yaitu besi, yang mana kebanyakan atau mayoritas alat yang digunakan untuk memotong bulu kemaluan itu terbuat dari besi. Kemudian yang kedua apa? Khitan, yaitu menghilangkan kulit yang menutupi kepala kemaluan. Ini untuk laki-laki. Kemudian memotong kulit bagian atas kemaluan, ini untuk perempuan. Jadi untuk laki-laki menghilangkan kulit yang menutupi kepala kemaluan, sedangkan untuk perempuan yaitu memotong kulit bagian atas kemaluan. Kemudian khitan ini disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran. Dan di sini faidah atau keutamaan berkhitan itu banyak. Ya, salah satunya membersihkan kemaluan dari najis dan kotoran yang tidak bisa keluar kecuali dengan khitan. Kemudian berkhitan ini bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Kemudian bagi perempuan sunnah. Selanjutnya yang ketiga yaitu memotong apa? Kumis atau memendekkan kumis. Tujuannya apa? Tujuannya sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujus syawarib wa arkhur liha wa khalifu al-majus. Potonglah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian memanjang, serta selisihilah orang-orang Majusi. Salah satu faidah atau tujuan diperintahkannya atau disyariatkannya untuk memotong atau memendekkan kumis, yaitu untuk menyelisihi orang-orang Majusi.
Kemudian juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin dengan apa? Waffiru al-liha, dengan memanjangkan jenggot kalian. Wa ahfu asy-syawarib, dan dengan memotong ya, atau menipiskan kumis ya, menipiskan atau memotong kumis-kumis kalian. Tayyib, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu memotong kuku ya. Yang mana ketika kuku seorang panjang itu sebagai tempat kuman dan penyakit, dan juga merupakan sifat tasyabuh, yaitu menyerupai dengan sebagian orang kafir ataupun dengan menyerupai binatang buas. Ini sebagaimana yang dikatakan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya memanjangkan kuku itu selain menyelisih sunnah, juga dia sebagai salah satu bentuk tasyabuh, yaitu menyerupai orang, yaitu sebagai bentuk tasyabuh dengan binatang buas ya. Memanjangkan kuku itu selain menyelisih sunnah, juga sebagai bentuk tasyabuh dengan binatang buas, dan juga tasyabuh menyerupai dengan sebagian orang kafir. Kemudian yang kelima, ini memotong bulu ketiak, yaitu bulu yang tumbuh ya di ketiak. Di akhir perlu dipahami bahwasannya sunnah-sunnah fitrah ini ya, tidak selamanya dihukumi sunnah atau dianjurkan, tapi ada sunnah yang diwajibkan dan sunnah yang atau masih tetap sunnah. Kalau yang diwajibkan contohnya apa? Seperti tadi khitan ya. Khitan untuk laki-laki apa? Diwajibkan untuk berkhitan. Naam ikhwati at-talab wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap walaupun santri-santri semuanya belajar dari rumah, tetap semangat baik dalam belajar maupun menghafal, dan juga saya harapkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dan diberikan kemudahan dan manfaat dari apa yang kita pelajari. Sebelum saya tutup, saya berpesan untuk yang belum faham ya, karena waktunya sangat singkat dan terbatas, saya sangat berharap yang belum faham atau kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin ini wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa nas'alullaha ay yuwaffiqana wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.